Distilled Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Karena sebenarnya jumlah suara pendukung Dharma Kun kita harusnya mayoritas. Sekali lagi, harusnya mayoritas. Kita seharusnya menang, karena kita sebenarnya mendapat dukungan dari yang pertama, pendukung yang memilih di TPS 10%. Yang kedua, pendukung yang tidak bisa hadir di TPS. Dan yang ketiga, pendukung yang terkena serangan fajar jenis lainnya. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak lagi bisa melaksanakan ambil uangnya, coblos yang lain. Mereka tidak punya hak memilih. Kenapa? Karena sudah dikunci. Bagaimana caranya mengunci? Ya, sudah diambil haknya, yaitu surat coblosan yang bisa kita lihat di gambar tadi. Kita bisa lihat gambar yang ini sudah viral di hari pertama. Ini kan viral. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah mendapatkan sembako dan fulus dana, sehingga KTP-nya mereka diambil, dan itulah yang terjadi. Ya. Dengarkan baik-baik, ini sebenarnya angka real kemenangan kita. Minimal seharusnya lebih dari 52%, 52,5%, bahkan bisa jauh lebih besar lagi, karena belum ditambah kategori ketiga tadi, yaitu bentuk serangan fajar. Kenapa serangan fajar? Ini yang saya katakan, mereka diblok hatinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka sudah dimiskinkan, sehingga mereka terpaksa. Kita tidak tahu keadaan keluarga itu, terpaksa mengambil, karena mereka tidak tahan, hanya bertahan 1 hari 2 hari, untuk besoknya mereka bisa merayakan kemenangannya. Tetapi inilah kenyataannya. Inilah kenyataannya. Kita harus mengasihi mereka-mereka itu, karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat, merugikan warga Jakarta secara keseluruhan dan bangsa Indonesia secara umum. Jadi sebenarnya kita seharusnya yang menang, tetapi angka-angka yang kita disuguhkan itu adalah angka yang tidak sakral. Saya tidak mau mengatakan bahasa yang lain, tapi saya mau mengatakan angka itu tidak sakral, karena jelas kalau sakral tidak akan ditemukan hal-hal seperti ini. Artinya kita sedang memilih pemimpin yang akibatnya akan berdampak buruk bagi tidak saja Jakarta, tetapi bagi bangsa ini. Bukan personnya yang tidak baik, tapi prosesnya, sistemnya yang menggiring menjadi tidak prudent atau tidak proven atau tidak benar. Rekan-rekan semua adalah laskar-laskar kebenaran. Pertahankan itu. Jangan pernah goyah oleh tawaran apapun juga. Mari kita bersama-sama lihat jauh ke depan. Masa depan anak cucu dan cicit itu lebih penting daripada kepentingan kita hari ini. Janganlah jadi manusia-manusia egois yang hanya mementingkan enaknya hari ini, masa bodoh yang lain bagaimana. Bangsa ini ada dalam ambang kehancuran. Sudah dekat, tinggal menunggu waktu mainnya saja. Apabila rakyat Jakarta tidak bersatu, maka catat omongan saya malam ini, kejadian itu akan melanda Indonesia, karena 2025 sampai 2030 akan menjadi tahun kegelapan.